langsung masuk ke kamar Lia. Melihat Lia sedang tertidur, tapi sambil berbicara. Maaf, saya tidak sengaja. Maafkan saya, kata Lia dalam tidurnya. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Lia, bangun Lia, kata Mas Dan panik. Seketika Lia pun langsung terbangun dan memeluk Mas Dan. Badannya penuh dengan keringat, raut muka Lia sangat ketakutan. Mas, aku takut, Mas. Kamu kenapa? Kamu nelponin aku dari tadi, tapi pas aku angkat, kamu gak ada ngomong apa-apa. Kata Mas Dan. Aku gak tahu, Mas. Aku bermimpi, tapi seperti nyata. Ternyata Lia sendiri pun bingung apa yang ia alami. Apakah hanya mimpi atau benar-benar nyata. Tapi entah mengapa, kalau ia benar-benar bermimpi, ia bisa menelpon Mas Dan. Mimpi yang terasa begitu nyata. Mas, dia datang, Mas. Dia marah karena udah aku tabrak, kata Lia. Kamu cuma mimpi buruk aja, Lia. Semua udah diberesin Ivan, semuanya baik-baik aja, kata Mas Dan menenangkan Lia. Mas, orang itu masih hidup apa enggak? Tiba-tiba Lia menanyakan kondisi orang yang ia tabrak pada Mas Dan. Dia baik-baik aja, Lia. Ivan bawa dia ke rumah sakit. Semua ganti rugi juga sudah kita berikan, kata Mas Dan. Tapi dari ucapannya, ia seperti menyembunyikan sesuatu dari Lia. Syukurlah, kayaknya aku harus nengok dia, Mas. Aku dihantui rasa bersalah terus-menerus kalau aku gak nemuin orang itu, ujar Lia. Iya, nanti kita temuin dia ya. Yang penting kamu pulihin dulu kondisi kamu, kata Mas Dan lagi. Esoknya Lia mencoba memulihkan dulu kondisi tubuhnya. Dia cuti dari pekerjaannya agar bisa beristirahat. Mas Dan dengan setia selalu menemani Lia. Mas Dan memang sangat mencintai Lia, jadi apapun akan dia lakukan untuk Lia. Lia yang tidak tahu sebenarnya orang yang ditabraknya itu sudah meninggal, sangat bersemangat untuk menjenguknya. Tapi Mas Dan selalu mengulur waktu. Hingga suatu malam, kejadian menyeramkan itu terjadi lagi. Lia didatangi kembali oleh sosok menyeramkan itu saat dia sedang ada di dapur rumahnya. Sosok itu muncul ketika Lia hendak mengambil minum di dapur. Gelas yang akan diambil Lia tiba-tiba saja terjatuh begitu saja di hadapannya hingga terpecah. Lia begitu kaget melihat kejadian tersebut. Kemudian sosok itu muncul tepat di belakang Lia yang kaget. Mengapa kamu membunuh saya? Mengapa kamu meninggalkan saya begitu saja? Ujar sosok tersebut marah. Lia langsung membalikkan badannya. Ia sampai terjatuh karena kaget melihat sosok itu. Kamu siapa? Tanya Lia tergagap. Mengapa kamu membunuh saya? Saya tidak pernah membunuh orang, kata Lia. Mengapa kamu meninggalkan saya begitu saja? Kata sosok itu lagi. Lia pun menutup mukanya dengan tangannya sambil berkata, maafkan saya, saya tidak sengaja. Setelah Lia mengucapkan itu, sosok tersebut hilang. Lia perlahan membuka tangannya dan melihat ke sekitar, sosok tersebut sudah tidak ada. Dan anehnya, gelas yang tadi akan dia ambil masih tersimpan di tempatnya, tidak terjatuh apalagi pecah. Lia mulai kebingungan apa yang terjadi padanya. Dia segera bangun dan mengambil kunci mobilnya. Pikirannya kalut. Sebetulnya apa yang terjadi pada orang yang ditabraknya itu? Mengapa Lia diganggu seperti ini? Batinnya penuh pertanyaan.
Lia mengendarai mobilnya ke rumah Mas Dan. Begitu sampai ke rumah Mas Dan, ternyata Mas Dan sedang ada di luar bersama dengan Ivan. Lia, kok nggak ngabarin mau kesini? Ada apa malam-malam kesini? Tanya Mas Dan begitu melihat Lia datang. Mas, anterin aku ke orang yang aku tabrak. Aku mau lihat dia sekarang, ucap Lia. Tapi ini udah malam, Lia. Besok lagi aja ya. Kata Mas Dan. Aku gak mau besok, aku mau sekarang Mas. Kalau Mas Dan gak bisa antar aku, biar aku sama Ivan aja, kata Lia. Lia, kenapa sih? Tenang dulu. Besok kan kita bisa. Kata Mas Dan lagi. Gimana aku bisa tenang Mas kalau aku diganggu terus? Hidupku gak tenang. Apa yang terjadi sama orang itu? Kata Lia. Mas Dan menarik napas panjang. Lia, kamu duduk dulu ya. Lia pun menuruti permintaan Mas Dan. Mas Dan pun duduk di sampingnya Lia. Lia, sebetulnya orang yang kamu tabrak itu meninggal. Ucap Mas Dan perlahan. Apa? Lalu gimana Mas? Kemarin Mas bilang orangnya baik-baik aja. Gimana sama keluarganya? Apa mereka nggak menuntut kita? Tanya Lia panik. Aku menyuruh Ivan untuk membereskan semua ini, Lia. Jadi kita udah kubur orang tersebut dan kita bereskan bekas kecelakaannya. Lia tidak percaya mendengar ucapan Mas Dan. Lia begitu kagetnya mendengar itu semua. Jadi maksudnya Mas menguburkan orang itu begitu saja, tanpa meninggalkan jejak apapun. Mas Dan hanya mengangguk. Kenapa Mas Dan gak cerita sama aku? Ujar Lia. Lia, ini semua aku lakukan demi kebaikan kamu. Ujar Mas Dan. Terus kita harus gimana Mas? Aku gak mau diganggu terus sama sosok itu. Mas Dan terdiam. Dia sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Mas, kita lapor polisi aja. Aku akan terima apapun hukumannya. Tiba-tiba Lia berbicara. Lia, Mas Dan kaget mendengarnya. Aku serius Mas, aku gak mau hidup dengan dihantui rasa bersalah seperti ini, ujar Lia. iya Mas Dan, mungkin itu lebih baik. Kita bisa sewa pengacara untuk bantu Lia. Kata Ivan tiba-tiba. Oke kalau gitu, tapi aku bakal diskusi dulu sama pengacara kenalan aku, Lia. Aku akan minta saran terbaik dulu. Ujar Mas Dan. Terima kasih ya Mas. Mas udah banyak banget bantuin aku, ujar Lia. Iya, aku harap semua ini segera berakhir ya Lia, agar kita bisa segera menikah. Kata Mas Dan sambil memeluk Lia. Akhirnya kejadian itu pun dilaporkan ke polisi. Keluarga korban pun bersedia berdamai dengan Lia, karena mereka juga mengakui bahwa motor yang dikendarai korban, lampunya sudah mati. Lia pun harus menerima hukumannya, dan Mas Dan berusaha sebisa mungkin agar Lia dihukum dengan ringan. Ivan pun turut ikut dihukum karena membantu Lia. Iya, Ivan mengorbankan dirinya untuk melindungi Mas Dan agar Mas Dan dianggap tidak terlibat. Tetapi Mas Dan pun berupaya agar hukuman mereka tidak berat. 2 tahun kemudian, setelah semua masalah selesai, kini Lia dan Mas Dan sudah menikah. Dan Lia pun sedang mengandung anaknya Mas Dan. Kini mereka hidup bahagia. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.